Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Puji Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Senang berjumpa kembali dengan pendengar setiap podcast Emana ini. Kita bersama-sama bersekutu, bersama-sama menikmati firman Tuhan. Saya juga menyambut Saudara Puji yang bergabung dengan kita hari ini. Selamat bergabung kembali, Saudara Puji. Puji Tuhan, saudara-saudari, selalu sukacita ya bisa bersekutu dengan saudara-saudari semua. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan terus menguatkan kita ya di masa-masa pandemi, di masa-masa sulit ini Tuhan terus ya menyuplai kita, menguatkan kita dengan firman-Nya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan kesediaannya Saudara Puji. Nanti akan bersekutu lebih banyak. Saya ingin mengajak saudara-saudari untuk melihat terlebih dahulu bahwa hari ini porsi persekutuan kita ini adalah dengan judul Tuayan dan Pekerja, ya. Dan yang akan menjadi dasar persekutuan kita hari ini adalah ada dua ayat di dalam Matius pasal 9, yaitu Matius pasal 9 ayat 37 dan 38. Ya, saya akan bacakan bagi kita, lalu kemudian sisa waktu nanti Saudara Puji akan untuk bahwa kita melihat sebenarnya apa makna rohani dan pengalaman apa yang bisa kita dapat dari ayat ini. Amin. Saya bacakan Matius pasal 9 ayat 37 sampai 38. Sana dikatakan, maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Amin. Ini adalah ayat yang mendasari persekutuan kita hari ini dengan judul Tuayan dan Pekerja. Ya, untuk sisa waktu dan persekutuan selengkapnya, saya persilahkan kepada Saudara Puji. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Stephen. Saudara-saudari, kita perlu membahas ya ayat ini mulai dari ayat-ayat yang sebelumnya ya. Kita bisa mulai dari ayat yang ke-35. Di sana dikatakan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba-domba yang tak bergembala. Amin. Kemudian ayat yang kita tadi sudah baca ya, yaitu maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Saudara-saudari, di sini kita melihat ya bahwa judul besar kita hari ini itu adalah tuayan dan pekerja ya. Kita melihat bahwa di mata Tuhan ya, Tuhan berkeliling ya ke orang-orang Israel saat itu. Tuhan melihat orang-orang Israel ini dengan dua sudut pandang ya. Di mata Tuhan, orang-orang Israel saat itu adalah seperti domba-domba yang tidak bergembala. Amin. Nah, domba-domba yang tidak bergembala. Lalu kemudian Tuhan juga melihat bahwa orang-orang Israel itu seperti tuayan yang banyak. Ya, tuayan yang banyak. Saudara-saudari, di mata Tuhan, amin. Kita ini ya adalah domba-domba. Di mata Tuhan, kita ini adalah tuayan. Nah, domba-domba ini memiliki pemilik ya, mempunyai tuan ya, atau memiliki pemilik.
Kita tahu di Alkitab bahwa Tuhan Yesus itu adalah gembala kepala kita. Amin. Dia adalah gembala kepala. Artinya dialah yang memiliki ya seluruh domba-domba. Saudara-saudari, ketika Tuhan mengatakan kepada Petrus ya di Yohanes pasal 21 di sana di ayat yang ke-15 ya, Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya kan? Lalu Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Lalu jawab Tuhan adalah, gembalakanlah domba-dombaku. Haleluya, saudara-saudari. Kita adalah domba-domba Tuhan. Ya. Kita adalah domba-domba Tuhan. Hanya ada satu pemilik dari domba ini. Tidak boleh ada orang yang mengklaim ya, oh orang ini adalah domba saya, oh kelompok ini adalah domba saya, domba-domba saya. Kita tidak memiliki tuan yang lain, saudara-saudari. Seluruh domba-domba ini hanya dimiliki oleh satu gembala kepala ya. Hanya dimiliki oleh satu tuan, yaitu diri Tuhan Yesus itu sendiri. Amin. Nah, di satu sisi kita adalah domba. Di sisi lain Tuhan juga mengutus kita, sama seperti Dia mengutus Petrus, adalah agar kita bisa menggembalakan. Ya. Di satu sisi saya adalah dombanya Tuhan. Di sisi lain Tuhan juga mengutus saya untuk menggembalakan saudara-saudara yang lain sebagai saya sebagai gembala kecil, ya kan? Tuhan sebagai gembala kepala. Nah, saudara-saudari, hari ini ada panggilan besar, ya. Kita perlu menjawab panggilan ini. Banyak orang-orang ya, di sini dikatakan di Matius pasal 9 ayat 36. Orang-orang ini seperti domba tidak bergembala. Mereka itu lelah dan terlantar. Oh, amin. Lelah ya berarti tidak ada peristirahatan ya. Terlantar berarti tidak terawat ya, tidak ada yang menggembalakan sehingga mereka terserak ya kemana-mana. Saudara-saudari, kita perlu menjawab panggilan Tuhan, kita perlu menjawab keperluan hari ini di sekitar kita, saudari ya. Khususnya mungkin kita melihat ada adik-adik muda kita, mereka mahasiswa, mereka orang-orang yang baru percaya ya, orang-orang yang baru mengenal Tuhan, orang-orang yang kekurangan pengenalan akan Alkitab. Oh, saudara-saudari, mereka ini perlu digembalakan, ya kan? Amin. Nah, Alkitab mengatakan apa mengenai menggembalakan? Sama ya. Kita kembali lagi di Yohanes pasal 21 ya. Kalau di bahasa Inggrisnya itu dikatakan feed ya, sheep, shepherd my lamb. Feed my sheep itu artinya adalah memberi makan ya, memberi makan domba-domba dan menggembalakan anak-anak domba. Saudari, menggembalakan itu sebenarnya adalah memberi makan. Puji Tuhan. Ketika kita mengatakan memberi makan, ini berarti bukan pengajaran ya. Ini adalah kita memberi firman Tuhan yang kita terlebih dulu sudah olah ya, yang kita terlebih dulu sudah cerna, yang bisa kita sajikan sebagai suplai rohani kepada orang-orang yang kita gembalakan tersebut. Ya, kita tahu Alkitab mengatakan bahwa pengetahuan itu mematikan ya. Amin. Tetapi roh itu menghidupkan. Yohanes pasal 6 mengatakan perkataan-perkataan yang kukatakan kamu adalah roh dan hidup. Saudara-saudari, kita perlu terlebih dulu mencerna, mengolah ya perkataan-perkataan firman Tuhan sehingga perkataan ini menjadi roh dan hidup. Nah, ketika kita menggembalakan orang ya, kita menggembalakan orang dengan firman Tuhan yang ya sudah kita olah, sudah kita cerna ya sebagai roh dan hidup itu kepada mereka. Kita menyalurkan ya firman Tuhan sebagai makanan rohani kepada
Amin. Domba-domba kita itu. Oh, saudara-saudari, puji Tuhan ya. Lalu yang kedua, di sini kita juga dikatakan adalah tuaian. Nah, tuaian ini kalau di dalam Alkitab ya Paulus mengatakan Apolos menanam ya. Paulus menanam, Apolos menyiram ya, tetapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Di sini saudara-saudari dikatakan bahwa tuaian memang banyak. Artinya sudah tidak perlu disiram lagi ya. Kalau sudah mau dituai itu biasanya justru malah dibuat kering ya. Supaya apa? Biji-bijinya itu bisa kering, penjemurannya itu bisa lebih cepat ya kan. Saudara-saudari, seolah-olah ya Tuhan mengatakan sudah ada yang menanam, sudah ada yang menyiram. Nah, ini berkaitan dengan Injil. Orang-orang yang belum percaya Tuhan, orang-orang yang belum menerima Tuhan. Kalau domba-domba, mereka yang sudah percaya, mereka perlu disuplai, mereka perlu diberi makan makanan rohani. Kalau orang-orang yang belum percaya, mereka perlu apa? Dituai. Ya, pekerjaan menanam dan menyiram. Seolah-olah di ayat ini dikatakan sudah ada yang melakukannya. Dan inilah yang saya temui ya memang ya di dalam pelayanan ya. Kalau kita berdoa saudara-saudara, maka kita akan dipertemukan Tuhan. Orang-orang yang sudah siap menerima Tuhan ya kan. Mereka sudah mendengar Injil. Ya, roh mereka sudah dibangkitkan kembali oleh Tuhan. Mereka sudah sangat damba untuk bisa menerima Tuhan dan dibaptis. Oh saudara-saudari, tuaian ini memang banyak. Ya, saudara-saudari, kita perlu percaya firman Tuhan itu ya dan amin ya. Maka kalau firman Tuhan mengatakan tuaian memang banyak, berarti tuaian memang banyak. Kita tinggal mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, ya, aku mau apa? Memberitakan Injil ya. Pemberitaan Injil kita mungkin bukanlah penaburan dan penyiraman lagi. Pemberitaan Injil kita mungkin adalah suatu bentuk penuaian. Sudah ketika kita memberitakan, orang itu siap dan menerima Tuhan, orang itu dituai ya. Haleluya. Nah, saudara-saudari, terhadap orang yang percaya kita perlu menyuplai mereka. Terhadap orang yang belum percaya kita perlu memberitakan Injil dan menuai mereka. Tetapi di sini ada panggilan yang besar ya. Di ayat 38 Tuhan mengatakan pekerja sedikit ya. Ayat 37 itu pekerja sedikit. Lalu di ayat 38 mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara-saudari, hari ini Tuhan memerlukan Anda dan saya ya sebagai gembala-gembala, sebagai pekerja-pekerja. Amin. Oh, kita tidak boleh menganggur, saudara-saudara. Entah kita menggembalakan, ya, entah kita memberitakan Injil, kita perlu melakukan sesuatu bagi Tuhan. Ya, kita perlu menjawab panggilan ini, saudara-saudari. Nah, di sini itu dikatakan mintalah, ya, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah, kita meminta ini bagaimana? Apakah kita meminta lalu orang lain yang akan menjawab panggilan Tuhan? Ya tidak ya. Sebenarnya kalau kita meminta ya, maka kita juga lah yang akan diutus ya. Amin. Jadi ketika kita meminta, Tuhan mengutus pekerja-pekerjanya. Sebenarnya ya, kita sebenarnya juga sedang mempersiapkan diri kita sendiri untuk diutus. Ya, di kitab Yesaya pasal 6 ayat 8 di sana dikatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Amin. Saudara-saudari, saat saya berdoa ya untuk ketika saya mendengar ya ada banyak kota-kota yang
pekerjaan Tuhan itu sangat luar biasa di kota-kota itu. Maka saat itu saya berdoa ya, Tuhan utuslah orang untuk pergi ke sana ya. Nah, tetapi saudara-saudari, di dalam hati saya tahu ya, sebenarnya Tuhan sedang berbicara. Ya, kalau orang lain kuutus, itu urusanku dengan orang lain. Tetapi bagaimana dengan kamu? Ya, wah, maka saat itu saya juga menjawab ya, seperti Yesaya ya. Ini aku Tuhan, ya utuslah aku. Tuhan, aku mungkin saat ini belum siap ya sebagai pekerja-pekerja, sebagai gembala-gembala. Tetapi siapkanlah aku, ya kan? Genapilah aku, ya. Didiklah aku menjadi gembala-gembala bagi kawanan dombamu, menjadi penuai-penuai ya bagi orang-orang yang mau percaya kepadamu. Tuayan Injil yang sangat besar. Kita hari ini juga menjawab panggilan Tuhan, saudara-saudari. Kita boleh terpanggil ya sebagai pemberita-pemberita Injil. Kita boleh terpanggil sebagai pemberi makan kawanan domba Allah. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih saudara Puji untuk persekutuan yang sangat menyuplai ya, sangat lengkap, sangat jelas saudara-saudari, bahwa hari ini ya Tuhan ada memiliki dua keperluan ya. Dia memiliki domba-domba yang perlu digembalakan, dia juga memiliki tuayan yang perlu dituai. Tetapi untuk itu perlu pekerja saudara-saudari, perlu orang-orang yang pergi diutus untuk menggembalakan domba-domba itu, juga perlu orang-orang yang diutus untuk pergi mengumpulkan tuayan. Nah, saudara-saudari, hari ini kita harus memiliki satu doa ya. Doa kita bukan doa supaya Tuhan mengutus orang lain ya. Tapi kita harus berdoa sama seperti Yeremia ya. Dia berdoa bahwa ini aku, utuslah aku. Jadi saudara-saudari, kita perlu berdoa bukan supaya Tuhan mengirim orang lain, tapi supaya Tuhan mengutus kita ya, memberi kita amanat untuk pergi menjadi pekerjanya. Puji Tuhan. Untuk menutup persekutuan, saya minta sekali lagi saudara Puji bisa memimpin kita dalam doa. Amin. Amin. Mari kita berdoa, saudari. Amin. Tuhan, amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami mau melihat Tuhan, bahwa Tuhan banyak hari ini orang-orang yang perlu Tuhan digembalakan. Tuhan, kami perlu memberi makan. Amin. Kami perlu Tuhan menyuplai saudara-saudari kami. Tuhan, mereka yang muda, Tuhan mereka yang remaja, Tuhan mereka yang Tuhan mahasiswa, mereka yang baru beroleh selamat. Amin. Tuhan, mereka perlu disuplai, diberi makan satu makanan rohani. Amin. Mereka perlu Tuhan dibina Tuhan secara rohani. Amin. Tuhan, jadikan kami gembala-gembala-Mu. Amin. Tuhan yang menggembalakan domba-domba-Mu. Amin. Tuhan, bukan domba-domba kami. Itu adalah domba-domba yang Dikau percayakan kepada kami. Amin. Tuhan, kami juga mau Tuhan dipanggil Tuhan sebagai pemberita-pemberita Injil. Tuhan yang menuai, Tuhan tuayan. Tuhan, sudah ada yang menyiram, sudah ada yang menanam. Tuhan, kami tinggal menuai Tuhan. Tuhan, pertemukanlah kami Tuhan dengan anak-anak damai-Mu. Orang-orang yang belum percaya kepadamu Tuhan, tetapi di dalam hati mereka sudah ada pekerjaan Roh Kudus. Amin. Tuhan, mereka sudah mendengar Injil. Tuhan, mereka hanya perlu diteguhkan kembali. Mereka hanya perlu dikuatkan di dalam iman untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, jadikan kami pekerja-pekerja-Mu Tuhan. Amin. Jangan biarkan kami menganggur. Ya. Tuhan, Engkau-lah Tuhan kami. Tuhan, kami perlu menjawab panggilan ini. Amin. Menjadi pekerja-pekerja-Mu, menjadi gembala-gembala. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih saudara Puji untuk persekutuannya hari ini. Semoga di waktu datang bisa hadir lagi membagikan firman Tuhan. Juga untuk saudara-saudari yang mendengarkan podcast Emana ini, kiranya firman Tuhan juga boleh terus menguatkan kita, menyuplai dan mendorong kita untuk terus maju di dalam Tuhan. Amin. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Amin. Amin. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak.